Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini saya akan melakukan video reaction terhadap salah satu dari karya seni jenis pertunjukan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, seni pertunjukan itu ada dua macam ya teman-teman. Ada seni pertunjukan modern dan seni pertunjukan tradisional. Dalam video ini yang akan saya reaction adalah seni pertunjukan tradisional. Salah satunya adalah seni pertunjukan ludruk. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pertunjukan satu ini kan? Atau teman-teman bahkan sudah ada yang pernah melihat ludruk secara langsung? Oke, mungkin bagi yang belum tahu ludruk itu seperti apa, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertunjukan ludruk. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya secara singkat. Saya Cindy Nur Setianingsih, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Oke, kita kembali ke topik awal mengenai seni pertunjukan ludruk ya. Ludruk ini merupakan salah satu kesenian daerah Asia yang berasal dari Jawa Timur. Biasanya dalam pertunjukan ludruk ini menggunakan bahasa Madura. Untuk pertunjukan ludruk ini salah satunya berada di daerah Meringu, Kabupaten Probolinggo, seperti yang akan saya bahas dalam video ini. Oke, sebelum melakukan video reaction mengenai pertunjukannya, saya akan memaparkan mengenai sejarah terbentuknya pertunjukan ludruk ini. Ludruk ini memiliki nama yaitu Ludruk Rukun Budaya. Sebelumnya, saya telah melakukan wawancara dengan salah satu pemain ludruk rukun budaya, yaitu Pak Bunari. Pak Bunari ini merupakan salah satu anggota dari organisasi tersebut, sekaligus menjadi salah satu dari pendiri organisasi tersebut. Beliau juga turut menjadi salah satu pemain dalam pertunjukan ludruk rukun budaya. Baik teman-teman, ternyata ludruk rukun budaya ini merupakan sebuah organisasi yang terbentuk pada tahun 2014 dan diprakarsai oleh Bapak Elvin Suharun yang sekaligus menjadi pemimpin organisasi tersebut. Sebelum ditetapkannya nama rukun budaya ini, ternyata sebelumnya ludruk ini bernama Surya Kemala. Kira-kira kenapa ya ludruk ini sampai berganti nama? Kalau namanya itu dulunya namanya Surya Kemala, ganti nama lagi sampai sekarang ini Rukun Budaya, karena secara kualitas Surya Kemala itu udah ada artinya gitu. Kalau rukun budaya, rukun kita membudayakan, lestari gitu. Nah, adanya perubahan nama ludruk ini terjadi pada tahun 2016. Menurut Pak Bunari tadi, pergantian nama dalam ludruk ini ternyata tidak semata-mata diganti begitu saja, melainkan ada alasan, yaitu karena nama Surya Kemala dirasa tidak memiliki kualitas, sedangkan nama rukun budaya yang hingga saat ini dipakai memiliki arti yang cukup baik. Menurut Pak Bunari tadi, rukun budaya ini memiliki makna, yaitu rukun kita melestarikan budaya. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan sekilas mengenai sejarah ludruk rukun budaya. Baik, sekarang saya akan mulai melakukan video reaction ya. Sebelumnya, video yang menjadi bahan video reaction ini adalah salah satu dari dokumentasi saat pementasan ludruk rukun budaya. Oke, kita mulai. Jadi pertunjukan ludruk ini diawali dengan iringan alat musik yaitu gamelan. Kemudian tokoh atau pemain masuk dalam panggung melalui samping panggung.
Jadi untuk tata panggung dalam pementasan ini, untuk jalan keluar masuknya pemain berada di sisi samping panggung ya. Selanjutnya untuk latar belakang atau background yang digunakan dalam pementasan ludruk rukun budaya ini masih menggunakan semacam lukisan ya yang berbentuk semacam banner. Lalu ludruk rukun budaya ini sudah menggunakan hit gantung saat melakukan pementasan. Dan kemudian untuk properti, saya tidak melihat adanya properti khusus yang berada di panggung yang mendukung tema dalam cerita yang dibawakan ini. Oke, kita lanjut. Rukun budaya di Kanyamana, Gajah Aduk Majere. Nah, teman-teman, untuk alat musik yang digunakan dalam pementasan ini tadi bisa didengar ya, ada bunyi alat musik gamelan, tapi juga terdengar bunyi alat musik lain yaitu drum dan semacam piringannya. Piringan yang lebar yang berwarna kuning keemasan itu. Nah, untuk alat musik yang digunakan oleh ludruk rukun budaya, mungkin saya akan memaparkan secara singkat ya. Alat musik yang digunakan oleh ludruk rukun budaya ini adalah gamelan, seperti alat musik yang digunakan di pementasan ludruk pada umumnya. Kemudian, sebelumnya saat saya mewawancarai narasumber yaitu Pak Bunari, beliau bercerita mengenai masih awal terbentuknya ludruk ini. Nah, kata Pak Bunari, dulu saat pementasan ludruk, alat musik yang digunakan itu seperti galon dan semacam tong. Nah, jadi memang benar-benar menggunakan alat musik yang begitu sederhana ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka mengganti alat musik tersebut menggunakan gamelan dan kendang. Alat musik ini masih terbilang alat musik tradisional ya. Akan tetapi, setelah melihat dari salah satu video dokumentasi ini, ternyata saya mendengar suara drum dan semacam piringannya itu. Nah, seperti yang kita ketahui, drum sudah termasuk dalam alat musik modern ya teman-teman. Jadi mungkin dapat disimpulkan di sini ya bahwa ludruk rukun budaya ini sudah menggunakan dua jenis alat musik, yaitu alat musik tradisional dan alat musik modern. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman, ternyata dalam pementasan ludruk ini saat pementasan berlangsung ada beberapa penonton yang masuk di panggung untuk memberikan uang. Mungkin ini semacam saweran begitu ya. Hal ini juga merupakan sebuah interaksi dari pemain dan juga penonton. Jadi selama pementasan berlangsung masih ada interaksi antara pemain dengan penonton. Nah, ini ada pemain lain yang memasuki panggung dan membawa properti tambahan yaitu semacam kebaya, sewek, dan juga rambut palsu. Nah, di sini ada perubahan karakter pemain. Jika sebelumnya pemain berperan sebagai seorang laki-laki, nah kemudian bisa dilihat pemain tersebut mencoba memerankan menjadi seorang ibu-ibu. Dan untuk tata panggung ternyata tujuan keluar masuknya pemain berada di sisi kanan dan sisi kiri panggung ya teman-teman. Tadi waktu awal dimulai pementasan, pemain
keluar dari sisi kanan panggung. Kemudian saat di tengah-tengah pementasan, pemain juga bisa keluar dan masuk dari sisi kiri panggung, seperti itu. Nah, ini masuk lagi satu pemain yang berperan sebagai seorang perempuan. Tapi sebenarnya dia ini seorang laki-laki ya teman-teman. Hanya saja perannya dalam cerita ini sebagai seorang perempuan. Nah, untuk aturan ini, pemain yang akan melakukan pentas dipilih secara langsung oleh sutradara ya. Saat saya wawancara dengan Pak Bunari, beliau mengatakan bahwa sutradara memilih pemain berdasarkan karakter setiap anggota dalam rukun budaya ini. Jadi sutradara ini harus bisa memahami karakter dari setiap anggota yang tergabung dalam rukun budaya ini ya. Nah, baik teman-teman, seperti itu tadi salah satu pementasan ludruk rukun budaya dari daerah Probolinggo, tepatnya dari Desa Dringo. Tadi waktu awal pementasan dimulai, ludruk ini diiringi dengan alunan musik gamelan dan akhir pementasan pun diiringi dengan alunan musik gamelan ya teman-teman. Untuk tambahan nih, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Bunari, untuk ludruk rukun budaya ini sebelum melakukan pementasan, para pemain tidak melakukan latihan loh. Jadi para pemain sama sekali tidak melakukan latihan terlebih dahulu. Kemudian untuk naskah, mereka tidak menggunakan naskah ataupun skenario. Jadi sutradara hanya menjelaskan poin-poin cerita dan menginstruksikan kepada para pemain. Seperti nanti saat pentas pemain ini harus melakukan ini, sedangkan main satunya harus melakukan ini. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana ya kalau misal salah satu pemain tiba-tiba lupa dengan arahan dari sutradara? Nah, untuk solusi ini, Pak Bunari mengatakan, misal kalau salah satu pemain ada yang lupa dengan dialog yang harus disampaikan, maka lawan mainnya bisa semacam memancing dengan dialog kepada pemain tersebut agar pemain yang lupa tersebut bisa kembali ingat dengan dialognya. Seperti itu teman-teman. Pakai skenario cuma mendengarkan dari sutradara alur ceritanya. Sebelumnya kita manggung, sutradara kumpulkan kru itu, kamu bagian ini, nanti kamu ya ini. Kalau skenario-nya cuma kita yang yang jawab, nanti tidak ada skenario. Ini hitungannya secara langsung gitu. Kalau lain juga sama film, kalau film sinetron itu ada cutnya enak itu. Kalau di ludruk kan wangel, salah omongnya satunya, kalau iya satunya kalau bisa menutupi, kalau tidak bisa menutupi mati ceritanya. Kemudian tadi ada peran seorang perempuan yang diperankan oleh laki-laki ya. Nah, kenapa sih harus diperankan oleh laki-laki? Kenapa tidak perempuan saja? Dalam ludruk ini ternyata memang tidak ada perempuan, sehingga yang berperan sebagai perempuan adalah pemain laki-laki. Hal ini dikarenakan oleh semacam melarang perempuan untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Saat wawancara narasumber mengatakan, apabila perempuan turut bergabung dalam organisasi kesenian ludruk tersebut, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Kalau perempuan itu laki-laki semua, tidak ada perempuan. Kalau ada perempuan takutnya merusak organisasi itu. Kadang-kadang jadi peran laki-laki, peran perempuan, ya tidak mesti, lihat alur ceritanya aja gitu. Takutnya ada apa itu ya, yang tidak bisa menolong takutnya.
Kemudian untuk eksistensi. Nah, ludruk rukun budaya ini biasa tampil di acara hitan, kawinan, hingga ulang tahun. Dalam 1 bulan dapat manggung sekitar 6 sampai 7 kali manggung loh. Wah, akan tetapi dikarenakan adanya pandemi, organisasi tersebut mendapat tawaran manggung sekitar 3 sampai 4 kali dalam sebulan. Jadi, hingga saat ini, untuk rukun budaya dari Desa Bringo, Kabupaten Probolinggo masih aktif melakukan pementasan ya teman-teman. Hanya saja, tawaran manggung dalam 1 bulan berkurang karena adanya pandemi seperti saat ini. Nah, teman-teman, seperti itu tadi video reaction saya terhadap salah satu kesenian daerah, yaitu ludruk rukun budaya yang berasal dari Desa Bringo, Kabupaten Probolinggo. Sampai di sini ya video reaction ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.